Udah ya ini. Sip. Oke ya. Jadi selamat malam. Sekarang kita mau bahas sedikit tentang sejarah pendidikan. Untuk perkenalannya mungkin sudah tidak usah ya. Sudah 2 kali kita ketemu, jadi kayaknya tidak usah perkenalan lagi. Itu di bawah itu sudah ada, jadi bisa dilihat. Oke. Jadi kalau kita mau bahas sejarah pendidikan di Indonesia, jadi sebaiknya kan kita harus tahu tentang pendidikan di dunia. Nah, menurut beberapa ahli di dunia pendidikan, mereka kan mengartikan sejarah itu sebagai keadaan yang terjadi di masa lalu, bisa itu peristiwa atau informasi. Nah, yang kedua itu sejarah itu adalah warisan yang ada di generasi saat ini dan pendahulu. Jadi sejarah itu bukan masa depan pastinya, tapi sejarah itu ya yang terjadi saat ini dan yang dahulu. Nah, kenapa kok kita pakai sejarah? Ya karena itu adalah sesuatu yang tidak ternilai dan itu bisa dijadikan sebagai pengembangan budaya. Ya pokoknya bahan, bukan sekedar peristiwa yang bisa dilupakan atau tidak harus dipelajari. Jadi sejarah itu adalah fondasi wajib. Nah, kalau di Indonesia sendiri tuh pendidikan sudah ada sebelum penjajahan. Nah, kok bisa? Nah itu karena di periode perkembangan pendidikan ini ada yang namanya masa perjuangan. Jadi ini pendidikan kan sebelum adanya kemerdekaan. Nah, yang nomor 2 dan 3 ini setelah kemerdekaan atau pasca, yaitu ya pembangunan dan reformasi. Nah, kalau di masa perjuangan ini nih ada 3 institusi yang paling dikenal. Yang pertama itu INS Kayu Tanam yang didirikan oleh Muhammad Syafi'i. Ini kalau di INS Kayu Taman ini lebih ke pengembangan di spiritual dan internalisasi pribadi, terutama di bidang kebudayaan. Nah, yang kedua itu Taman Siswa yang didirikan oleh Bapak Pendidikan kan kita, yaitu Ki Hajar Dewantara. Kalau di Taman Siswa ini Ki Hajar ngajarin tentang demokrasi, persatuan dan budaya. Bisa dikatakan ini peserta didik di Taman Siswa ini diajarkan menjadi manusia yang berbudaya. Nah, kalau yang nomor 3 ini mungkin sudah sering didengar dan mungkin banyak yang salah anggapan. Mungkin sih, kurang tahu saya juga. Yaitu Muhammadiyah, didirikan oleh Ahmad Dahlan. Kalau ini lebih ke spiritual, sama seperti yang nomor 1 Kayu Tanam, tapi di Muhammadiyah ini diajarkan juga tentang bagaimana menjadi pribadi yang mandiri, nggak cuman di area spiritual, jadi juga diajarkan jadi pribadi yang bisa mencukupi kehidupan dirinya sendiri. Nah, ini fokus pendidikan di masa perjuangan itu ya mendidik menjadi seorang yang memiliki jiwa pejuang, demokratis, mampu hidup mandiri dan bekerja keras, memiliki keterampilan dan kepercayaan, jiwa rohani dan kepercayaan lagi. Dan yang paling utama itu berkebangsaan.
ya namanya juga perjuangan. Nah, ya masa bukan untuk yang bikin tentang perjuangan. Nah, selanjutnya ini di masa pembangunan. Ini setelah kemerdekaan. Nah kan kalau sudah merdeka, berarti kan mau bentuk ekonomi yang baik. Nah jadi ini yang dijadikan. Jadi kan pendidikan ini berfokus ke untuk pengembangan atau pembangunan di sektor ekonomi. Nah di fokus pendidikannya itu sendiri mereka fokus pada kebijakan link and match atau LM. Nah pola pikirnya itu mereka bikin lulusan yang memenuhi kebutuhan pasar. Fokus pengembangannya itu di mutu pendidikan dan kompetensi lulusan. Nah, sistem pendidikannya itu fleksibel, nggak kaku yang harus terstruktur dan sesuai dengan panduan. Soalnya kenapa? Mereka itu sudah independen dan harus mampu beradaptasi dengan keadaan lokal. Jadi mereka itu kalau lingkungannya ada masalah gini, mereka harus fleksibel dan mampu berdiri sendiri. Nah kenapa? Ya karena untuk membangun ekonomi di masa pembangunan, bukan sekedar nge-supply lulusan, tapi juga harus tahu saat ini kita itu butuhnya lulusan yang seperti apa. Jadi gitu. Nah kalau di reformasi ini hampir sama seperti masa pembangunan, tapi cuman poin utamanya itu di desentralisasi, manajemen berbasis sekolah, kecakapan hidup, dan total quality management. Nah itu apa aja. Jadi gini, kalau di manajemen berbasis sekolah itu mereka institusi itu dikasih hak otonomi secara turun-temurun. Jadi dari pusat ke daerah sampai ke institusi itu sendiri, mereka dikasih kewenangan untuk pengambilan keputusan. Nah jadi kalau sudah punya otonomi, mereka pastinya akan punya penyelenggaraan secara mandiri, nggak butuh bergantung pada pihak manapun. Mereka bisa lari sendiri, nggak harus nunggu ini A atau B. Mereka juga dikasih hak untuk ngelola sumber daya. Jadi kalau mereka butuhnya guru A, mereka nggak perlu laporan atau babi begitu, bisa langsung tarik karena mereka emang butuh. Nanti kan konsep mandiri dalam pemberdayaan sumber daya pendidikan juga ikut. Jadi mereka benar-benar mandiri dalam mengelola sama untuk memenuhi kebutuhan, karena mereka sudah punya hak otonomi dari pusat. Ini desentralisasi nanti juga dapat. Misalnya apa? Ya namanya kan otonomi, nggak sentral gitu. Nah kalau dalam kecakapan hidup atau life skill ini, mereka fokus ke peserta didik yang mampu adaptasi dengan keadaan. Jadi bukan cuma siswa yang model textbook, tapi harus tahu apa yang harus dilakukan sama apa yang harus saya tahu gitu. Jadi nanti dia punya kedekatan dengan peran dia di kehidupan sehari-hari, baik itu kewajiban atau hak. Nah kalau sudah punya kedekatan di dunia hal tersebut, nanti dia bisa tahu peran dia di masa mendatang apa. Jadi kayak nyiapin masa depan anak untuk gampangnya gitu. Nah di life skill nanti juga dibagi dua, generik
yang lingkupnya di personal dan sosial, ya mungkin seperti kehidupan pribadi dan sosialnya, dan spesifik seperti akademik atau vokasional yang lebih ke mengarah teknis atau keilmuan, bahkan ke keahlian khusus, bukan cuma cara sosialisasi, cuman ke arah keilmuan juga. Nah, kalau di total quality management ini lebih ke institusinya sih. Jadi di mana institusi ini untuk memaksimalkan daya saing organisasi dengan cara apa? Memaintain atau mengupgrade dirinya sendiri guna meningkatkan mutu baik pada produk, jasa, manusia, proses, dan lingkungannya. Jadi kayak kalau benerin mobil itu terus-terusan, jangan sampai rusak. Ya nanti kenapa? Dia bisa, atau organisasi tersebut nanti memiliki value yang lebih, harga yang lebih tinggi, dan menjadi target pasar. Otomatis kan hasilnya bagus. Kalau proses mereka semakin efisien, nanti bisa mengurangi biaya operasi. Jadi nggak bakar uang, nggak, hasilnya apa? Ya untungnya nambah. Kalau sudah dikurangi, kalau kerugian lucu, pasti untungnya nambah. Itu tadi yang total quality management. Jadi kalau untuk yang bagian ini itu untuk ke institusinya tujuannya. Kalau yang kecakapan hidup ini lebih ke peserta didik tujuannya. Kalau yang ini kebijakannya. Jadi ini ngasih akses ini ke target user. Kali ini yang pelaksana pendidikan. Ya nanti ini kan akhirnya ke sini, poin utama. Yang awalnya kita ngelakuin desentralisasi, nanti turun. Mungkin itu aja ya. Soalnya pagi ini kalau bisa denger ini nyanyinya sudah mulai. Oke ya, makasih buat perhatiannya. Kalau ada yang salah atau kritik gitu bisa taruh di komen atau langsung ke chat. Oke ya, makasih, selamat berbelanja. Yo, stopin di. Yo.